Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Tarekat MSC Provinsi Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini itu berbicara tentang satu tema pokok, yakni ajakan kepada setiap kita orang beriman Kristiani untuk belajar mengembangkan diri agar bermanfaat atau berguna bagi setiap orang di setiap waktu. Dalam bacaan pertama, Putra Sirak menunjukkan pengakuan, ingatan, kenangan, bahkan pujian serta kekagumannya yang mendalam terhadap kehebatan para leluhur Israel yang sebetulnya memiliki kebajikan-kebajikan iman yang sangat berharga bagi sejarah dan kelangsungan bangsa Israel itu sendiri. Namun, tokoh-tokoh agung dalam sejarah Israel ini, dalam pengamatan Putra Sirak, itu nampak seperti terlupakan, tidak diingat lagi oleh generasi Israel semasa, seperti tidak lagi memiliki arti bagi bangsa Israel. Hanya sebagian kecil yang masih diingat. Kebajikan-kebajikan mereka nampak tidak terlupakan, tetapi mayoritas dari warisan para leluhur Israel itu sama sekali terabaikan, tertimbun, tidak pernah digali dan dikembangkan untuk memajukan bangsa Israel. Pengakuan dan pujian dari Putra Sirak terhadap harta kekayaan masa lalu dari Israel ini, dalam arti tertentu, juga merupakan sebuah kritik bagi bangsa Israel yang melupakan harta karun rohani atau keutamaan-keutamaan agung yang pernah dimiliki oleh para leluhurnya dalam sejarah, yang sebetulnya kekayaan-kekayaan rohani itu adalah sesuatu yang sangat berarti dan berharga, tetapi terlanjur dibuat mati, tertimbun, tidak digali dan dikembangkan untuk memajukan dan mengembangkan bangsa Israel itu sendiri. Dalam bacaan Injil, krisis ini terlihat dalam peristiwa di halaman bait suci. Yesus menjungkir balikan meja-meja para pedagang di halaman bait suci, halaman bait Allah. Itu menggambarkan tentang krisis serius yang sedang melanda generasi Israel itu sendiri. Bait Allah adalah simbol dari warisan agung peninggalan para leluhur Israel. Tetapi mereka tidak hanya mengabaikan dan melupakan itu, tetapi mereka mengkhianati, melecehkan, dan bahkan memanipulasi warisan-warisan itu demi kepentingan yang sangat materialistik, kompetisi materialisme, dan urusan untung dan rugi untuk kehidupan ekonomi mereka. Tindakan serius dari Yesus yang mengusir para pedagang ini itu mengingatkan tentang Israel yang sudah berada di titik sangat serius mengabaikan, melupakan, dan menghancurkan warisan-warisan besar yang menjadi simbol-simbol keagungan, keutamaan, dan kebajikan hidup mereka sendiri. Hal ini berlanjut dalam kritiknya serius secara metaforik terhadap pohon ara yang didapati tidak lagi berbuah atau hanya sekedar berbuah menurut tuntunan musim, mengingatkan kita bahwa Yesus mendorong agar orang harus berjuang untuk berbuah bahkan di luar tuntutan-tuntutan alamiah. Yesus secara simbolik mengkritik orang-orang yang hanya hidup berdasarkan tuntutan mapan dari alam itu sendiri. Dan ia mendorong agar orang harus menggali
mengembangkan dirinya, menghasilkan buah, bahkan di luar dari tuntutan-tuntutan musim dalam hidup. Apakah kita berjuang untuk mengembangkan diri, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berharga bagi orang lain, menerobos hal-hal yang selama ini berjalan menurut tuntutan alamiah semata? Apakah kita berani keluar, mengembangkan segala sesuatu yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan, dan kita buat itu menjadi berbuah dan bermanfaat bagi semakin banyak orang di setiap waktu dan kesempatan? Amin.